Oke, Sairam. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Sairam. Ya. Sairam. Jadi Sairam. Jadi Bapak Ibu, seperti biasa setiap Rabu kita mengundang Profesor Sores Gowin untuk membimbing kita semua menerjemahkan ajaran Bhagawan agar bisa kita terapkan dengan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan spesial kita pada malam hari ini masih dalam suasana Siwaratri, beliau akan kembali membahas bagaimana sebaiknya kita memaknai lebih dalam lagi Mahasiwaratri tersebut. Minggu lalu kita sudah bahas sekali. Dan sekarang mari kita bersama-sama sambut kembali Profesor Sures Gowin. Jai Sairam, Prof. Sairam. Terima kasih para bhakta sekalian. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di dalam program Sairama ini. Jadi di minggu lepas Siwaratri, jadi kita dengar pengalaman-pengalaman para bhakta sekalian pada hari Siwaratri, apa yang mereka buat dan apakah mereka telah merasa, apa pengalaman yang mereka ada untuk berkongsikan. Oke, Bapak Ibu, jadi minggu lalu Prof. Sures begitu banyak sudah membahas tentang makna Siwaratri. Jadi di luar dari apa yang kita ketahui selama ini, beliau menjelaskan betapa sucinya malam tersebut dan juga menjelaskan semua simbol-simbol dari Dewa Siwa yang ternyata membawa makna yang begitu mendalam. Kemudian beliau memberikan kita homework untuk berbagi bagaimana kita lebih dalam memaknainya. Silakan Bapak Ibu langsung berbagi pengalamannya dalam melaksanakan Mahasiwaratri, karena kita bahas ini hari Rabu dan Mahasiwaratrinya kemarin hari Kamis. Pasti beda penghayatan kita dalam melaksanakannya di Kamis yang lalu. Silakan yang berkenan berbagi Bapak Ibu, saya tunggu. Atau mau tulis di chat box, boleh. Oke. Oh iya, ini masih dalam suasana nyepi juga, Prof. Silent Day juga saya ucapkan selamat nyepi untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kita merayakan Siwaratri dan juga sekaligus perayaan nyepi kemarin. Jadi 2 hari besar kita rayakan ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat hari nyepi untuk Bapak Ibu semua yang merayakan. Oke. Silakan yang mau berbagi boleh di unmute audionya. Atau boleh saya panggil, mohon izin saya panggil-panggil. Bagaimana kalau saya panggil Bro Sadi dulu untuk memanaskan suasana, untuk menghangatkan suasana. Bro Sadi, Bri Sadi. Sairam. Sairam Wade. Sairam Prof. Sures. Ya, Sairam. Ya, terima kasih kesempatannya. Sairam. Berbagi pengalaman Siwaratri kali ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya ya, karena kalau tahun sebelumnya itu kan kita biasanya di center bhajan bersama gitu ya sampai pagi. Kali ini kita hanya di rumah saja dengan mengikuti program online. Tentunya hal ini berbeda. Cuman kalau dari sisi saya memang sedikit ada yang tidak sempurna ya, artinya dalam kali ini itu sempat karena di rumah, jadi sempat ketiduran. Jadi ini kurang memuaskan. Tapi ada satu yang menarik yang saya rasakan gitu ya. Pertama, malam itu kalau kita perhatikan memang kita pikiran itu tidak gelisah gitu, tidak gelisah. Kalau malam biasa itu kan kita merasa gelisah gitu. Tapi kalau malam ini kita benar-benar merasakan tenang gitu. Kita mengingat Siwa, kemudian mengingat apa wacana Prof. Sures yang sebelumnya gitu. Ada satu hal yang saya ingat, yaitu yang pertama
Siwaratri itu adalah malam yang suci atau auspicious ya. Yang Ya, berbeda keberuntungan itu. ya penuh keberuntungan dan auspicious atau bertuah gitu ya. Kalau sebelumnya belum pernah terpikir seperti yang dikatakan Profesor saya, sebelumnya itu kita cuman ritual. Gitu. Kemarin itu saya coba merenungkan bahwa kita itu adalah auspicious. Jadi diri kita, hidup kita itu adalah auspicious. Gitu. Jadi ini memberikan pemahaman yang berbeda gitu ya. Bahwa kalau kita renungkan kok bisa ya kita hidup seperti ini gitu. Artinya begitu tenang, begitu beruntung, begitu bersyukur gitu. Betapa hidup kita ini sangat berharga gitu ya. Jadi dari pengalaman itu tentunya akan memberikan perubahan cara pandang saya gitu terhadap hidup kita, hidup keluarga dan di masyarakat gitu. Nah, ini tentunya akan membawa kita ke level yang lebih baik gitu. Jadi seperti itu pengalaman di malam Siwalatri kemarin, Mode. Wah, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sairam. Ya, Sairam, terima kasih banyak Beli Sadi, pengeluarannya sangat inspiratif. Silakan Beli Eka Pramudia. Sairam, Prof. Sures. Sairam. Kalau saya sama juga dengan Bro Sadi, setelah Prof. Sures menggambarkan kemarin, saya memiliki pandangan yang berbeda dengan selama ini yang saya pahami. Saya kebetulan pernah hidup di Jawa. Di Jawa itu bulan purnama itu banyak yang bersukacita waktu masih kecil itu. Bahwa itu bulan penuh cahaya, kita harus bergembira. Justru di saat bulan itu mengecil, kita diberitahu bahwa bulan itu gelap. Banyak makhluk-makhluk yang akan mengganggu kita sehingga kita tidak boleh banyak bermain begitu. Nah, setelah Prof. Sures gambarkan justru terbalik. Saya merasakan yang benar-benar luar biasa karena Prof. Sures menggambarkan bahwa di saat bulan itu semakin mengecil, disitulah kita menerima banyak sekali aura-aura positif dari alam ini. Ditambah lagi pengertian-pengertian bagaimana kita memaknai malam Siwaratri itu, sehingga saya merasa lebih berbahagia merayakannya kemarin dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Begitu. Itu yang saya rasakan Prof. Sures. Terima kasih. Sairam. Terima kasih banyak mereka. Luar biasa ya, beda dengan sebelumnya ya Beli ya. Setelah bertahun-tahun merayakan Siwaratri ini spesial setelah penjelasan Prof. Sures. Yang Beli Sadi tadi, bagaimana ya auspiciousness-nya itu terpatri dalam ya keberlimpahan, berkah yang utuh gitu ya Beli Sadi ya, lebih terhayati saat masih Siwaratri kemarin. Oke, terima kasih banyak Beli Eka dan Beli Sadi. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan langsung di-unmute. Silakan Bapak Ibu dalam pelaksanaannya kemarin. Oke, boleh saya ini melanggar aturan ini panggil-panggil ya. Kalau gitu saya panggil yang tidak mungkin marah dipanggil ini. Oh, Blipur, Sairam, Brupur. Sairam Sairam Prof. Sures. Sairam. Iya. Om Sairam, Blipur. Sairam, silakan. Iya, ini waktu perayaan Nyepi kemarin ini memang seperti yang disampaikan tadi beda banget karena biasanya saya tuh nggak terlalu kuat begadang, jadi kekuatan saya karena rame-rame melaksanakan Siwalatri di Mandir gitu ya. Jadi masih bisalah dilawan sedikit rasa ngantuknya untuk begadang gitu kalau bajan rame-rame di center gitu ya. Mungkin tidurnya sebentar tapi masih bisalah lebih banyak bajan gitu di center. Nah, kemarin itu karena di rumah kami sekeluarga itu ada ritual sedikit mulai jam 6 sore, kira-kira chanting, japa,
bersama keluarga sampai jam 8.30, kemudian saya meneruskan sendiri sampai jam 10 malam gitu. Dan ajaib, menurut saya sih ini ajaib bagi saya. Setelah jam 10 malam itu saya mampir ke tempat tidur dan langsung tidur pulas gitu. Tidur pulas banget. Biasanya saya bangun 4:30 pagi, ini bangunnya jam 5.30 tanpa, seolah-olah tidurnya tanpa mimpi gitu. Jadi mungkin satu pelajaran yang saya petik adalah kalau kita mau tidur tanpa mimpi, mungkin sebaiknya sebelum tidur kita japa gitu ya, chanting gitu, Prof. Iya. Tapi ini siwalatrinya nggak bisa full, Sairam. Sairam. Luar biasa. Wah, Sairam. Jadi itu masuk ke dalam meditasi yang mendalam ya, tidur tanpa mimpi. Ya, oke. Prof. Suresh, Ya. mohon maaf, boleh nggak kami mendengar pengalaman Prof. Suresh? Ya. Kemarin. Pada malam itu saya terus buat meditasi dan saya rasa begitu aman dan damai dan begitu connectivity dengan diri saya. So jadi malam itu saya betul-betul duduk dan buat meditasi dengan lebih fokus. Pengalaman saya ialah saya menjadi lebih aman dan damai. Tapi Prof. Suresh juga nggak ke center ya? Di sini di Malaysia semua ditutup. Kita tak boleh. Hanya jadi kita masih dalam lockdown dan sebagainya. Jadi di sini belum lagi. So kita duduk dengan keluarga sajalah. Ya. Kalau saya pribadi, saya bajan ke center karena kebetulan senternya di Tabanan, jadi tidak banyak, sama seperti kayak bajan di rumah. Saya bajan di center Tabanan, pesertanya cuma 6 orang, tapi memang terasa sangat-sangat khusyuk, sangat-sangat menghayati, dan terbayang semua gambar yang Profesor jelaskan itu, serta penjelasannya terngiang-ngiang, jadi kita merasa sangat dekat dengan jiwa, dengan begawan, kayak gitu. Beda banget, Prof. Penghayatan bajan juga kuat sekali, nggak sempat kita mikirin yang lain-lain. Itu indah banget, Prof. Suresh. Jadi masih segar ingatan Prof. Suresh jelasin hari Rabu, bukan hari Kamis. Ya, bagus. Ya. Jadi senang sekali, semangat kemarin. Karena bajannya juga kalau beramai-ramai tidak boleh, tapi karena kita di senternya peserta bajan juga sedikit, jadi kita diizinkan cuman sampai jam 10 saja. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang berkenan berbagi lagi? Ada Silakan. Madi Putrawan itu raise hand. Oh ya, Pak Madi Putrawan, silakan. Silakan Bapak. Sepertinya dia di audionya nggak open audio dia, Bu. Oh gitu, ya. Oke, Ibu-ibu mungkin mau berbagi. Boleh saya cerita, Tadi Bu? Bapak-bapaknya sudah. Ya, Sairam berdiri, silakan berdiri. Ya, jadi mahasiswa kemarin itu kebetulan kalau di Bandung pada bertepatan dengan Melasti ya. Melasti itu ya kalau sebelum nyepi dan kami kebetulan dengan Bro Kahar, nggak tahu hari ini dia datang atau tidak. Jadi ke Pura Cimahi, sesampainya di Pura Cimahi ya kita ikut prosesi seperti itu, ikut bawa Purwadaksina, keliling-keliling bawa senjata dan sebagainya seperti itu. Nah di sana tuh pendetanya tuh bercerita kalau hari ini itu adalah mahasiswa ratri dan cukup tersentuh juga ketika Purwadaksina atau mengelilingi pura tersebut. Saya berasumsi kalau mahasiswa ratri yang versi kita itu hanya di kalangan para bakta saja memahami. Ternyata sebenarnya di luar sana, terutama maksudnya di orang Hindu di Indonesia ya, sebenarnya juga tahu kalau ada mahasiswa ratri pada saat itu. Dan luar biasanya itu waktu itu tuh kita tuh dengan mencantingkan Om Namah Shivaya keliling itu, Om Namah Shivaya. Wah ini apa? Saya terus terang aja tumben ikut Melasti karena pada saat itu tuh kan tanggal merah ya. Tanggal merah di hari Kamis itu, jadi ada waktu gitu. Jadi keliling Om Namah Shivaya, benar-benar sangat cukup tersentuh juga sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya Gede Kahar ini tuh dia tuh ada sedikit masalah di kampusnya. Dia jadi dosen kan. Dia tuh singkat cerita tuh dia tuh ingin
mendapat pengangkatan itulah ya, diangkat jadi dosen di Bandung seperti itu. Terus pada saat mahasiswa ratri itu kita berdoa terus, dengan stakam dan sebagainya, bajan terus, bajan. Salah satu doanya yang mendoakan semoga ini persoalannya ini ada solusi sebenarnya gitu, yang terbaik sih sebenarnya gitu sih, kita tidak terlalu memohon seperti itu. Dan pagi-pagi dia cerita balik dan mungkin ke kampusnya ya, dia cerita, Bro Giri, thank you so much nih, saya sangat terharu sekali karena kemarin kita doa di mahasiswa ratri dengan khusus segala macam. Terus terang saja saya gede berdoa agar persoalan ini tuh ada solusi tentang karir lah seperti itu ya. Kan dia baru diangkat jadi dosen, belum jadi dosen tetap, jadi dosen tamu seperti itu. Dan ada secerca harapan besar untuk karir saya ini, dan ini saya merasa saya dapatkan karena benar-benar kusuk berdoa saat mahasiswa ratri. Mungkin ini disebut dengan keberuntungan yang tadi dibilang itu ya, jiwa keberuntungan, dan saya merasakan sekali seperti ini ya. Mudah-mudahan selalu diberkati seperti itu aja. Sairam, makasih banyak Bro Giri. Ya. Sairam, Sister, boleh berbagi Sister? Oh, dengan senang hati, please Sis Jangki, Sairam. Sairam, oke. Jakarta kan juga masih tutup ya senternya ya. Tapi Sairam, suara saya jelas, Sister? Iya, ya jelas Sis, jelas. Ya. Tapi kebetulan Jakarta mengadakan acara slotting bajan, jadi yang 1 jam awal sama 1 jam terakhir itu sudah dibikin Zoom-nya sebelumnya, dan yang di tengah-tengah itu masing-masing keluarga menyanyikan setengah jam bajan di rumah masing-masing gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya juga dibilang pilih. Terus saya cuma sempat berpikir sebelum mahasiswa itu, saya sempat sudah berpikir bahwa udah berapa lama nih di keluarga kita ya, di keluarga besar saya terutama, kepingin kayak doa bersama selama pandemi ini, kita belum sempat, kepingin gitu bisa doa bersama tapi kecil gitu. Saya bilang apa ya momen yang tepat gitu. Terus ketika Siwaratri mau datang, saya sudah berpikir, tapi karena ada slotting bajan itu, saya coba nawarin ke keluarga. Akhirnya mereka semua mau. Dan saya bilang, oke, kita boleh ambil waktunya. Jadi terus kita pecah-pecah waktu, kita ambil waktu keluarga. Dan tidak terasa seperti itu. Saya ngomong sama beberapa teman, ternyata jadi beberapa grup. Yang tadinya saya bilang, gimana ya sendirian saya di rumah, kepingin bangun semalaman itu gimana ya, kalau sendirian tuh biasanya berat, pasti ketiduran ini. Tapi ternyata dengan berkat suami, semalamannya, jadi dari jam 7 seperempat itu saya duduk di Zoom sampai pagi itu ternyata bisa lanjut. Ya ada gapnya sedikit-sedikit sih, tengah-tengah agak nganggur, tapi semalaman bisa nyanyi bajan. Beramai-ramai dengan berbeda-beda grup. Dan itu ada grup lama-lama yang sudah tidak ketemu, teman lama saya ajak. Pengalamannya begitu luar biasa dalam setiap grup. Dan sempat pada jam 1 malam itu kita menyanyikan bajan, di mana itu mungkin sudah jarang terjadi. Mama saya tadinya saya bilang, Mam, kalau saya nggak ini tidur semalaman, kasihan kan saya sekamar sama mama saya. Nanti mama tidur di kamarnya siapa dulu deh gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, saya pokoknya tidur sini biar kamu nyalain lampu juga nggak apa-apa. Jadi saya cuman aduh suami, gara-gara saya mama nggak tidur nih. Tapi ternyata jam 1 tuh ketika saya nyanyi bajan, mama malah ikut. Habis lama juga nggak nyanyi bajan, dan kita menyanyikan lagu bajan di sendi, di bahasa sendi, secara spontan, hampir 40 menit. Benar-benar sesuatu pengalaman yang luar biasa. Terus bajan continuously sampai jam 5 pagi, yang jam 5 sampai jam 6, baru kita dengarkan itu, yang Zoom-nya kembali. Dan saya dan teman-teman serta keluarga setuju bahwa memang kita online ya, kita jauh dari center, tapi kita menjadi dekat bersama keluarga, kita bisa menikmati saat benar ini bersama, dan saya rasa buat saya ini adalah once in a lifetime chance, yang kita bisa benar-benar bisa menikmati bajan seperti ini. Itu aja pengalaman saya, terima kasih. Terima kasih banyak Sister Jangki, luar biasa sekali ya. Sairam, oke. Sairam, Bapak Ibu yang Sister. Kenapa Sister? Yes. Ya, thank you so much ya, Sairam. Sairam. Ya, luar biasa pengalamannya.
Oke, Sairam. sister yang lain, Sairam, silakan. Sairam. Oke, bila saya yakin semuanya memiliki pengalaman yang unik, yang indah saat merayakan Mahasiswaratri. Tapi mungkin tidak berkenan berbagi di Sairama, tidak apa-apa. Kita akan Sepertinya lanjutkan. Bunda Sri Ayuni mau itu, Sis. Oke. Suaranya Sister. belum, Bunda Sri Ayuni, Bunda Pandit Istri belum, masih Oh unmute. iya, Pandit Mirna ya, Sairam. Sairam nih, Sairam. Sairam, Yang Sairam ingin Bu. berbagi juga nih, Sairam. Ya, silakan. Bapak Ibu saya bakta terkasih yang sekarang sudah di rumah. Kemarin minggu kemarin selama dari tanggal 6, tanggal 4 bapaknya masuk, tanggal 6 siang, terus kemarin baru pulang dari isolasi. Yang kena senang COVID sekali Ibu udah sehat. Oke. Nah, waktu itu tanggal 6 itu ini yang cerita nih, ini berkat doa para bakta terkasih kami bisa kembali pulih dengan normal. Kami sudah pulang dari isolasi rumah sakit. Itu tanggal 6, tanggal 4 itu bapaknya di swab positif. Kami udah kalang kabut itu karena mau tanggal 6-nya itu mau 3 bulanan cucu. Sudah persiapan, sudah 80%, sudah persiapan. Akhirnya saya sendiri ambil kesimpulan, saya batalkan untuk 3 bulanan. Bisa diulang nanti pada saat otonannya. Terus tanggal 6 kami seluruh keluarga di swab. Tanggal 5 di swab semua. Astungkara, anak-anak dan cucu negatif semua. Saya yang positif, akhirnya saya masuk rumah sakit juga pada tanggal 6-nya. Nah, terus sepanjang kemarin Siwaratri, film Kesange itu biasanya kami kan di rumah biasanya ya. Kalau tidak, kalau center masih bisa beroperasi, masih bisa bajan di center kita. Nah, sekarang ini kan pandemi ini tidak bisa. Nah, itu di sana saya lemesnya bukan main, mungkin Bapak Ibu yang mengalami COVID begini, pikiran kita enggak, karena apa pikirannya sudah kemana-mana gitu, kemudian panas badan naik turun, tenggorokan enggak bisa nelan, kemudian hidung tidak bisa mencium bau. Selama berapa hari itu kami alami, 4 atau 5 hari itu seperti itu. Nah, pada saat itu ingat juga kami berjapam pagi sambil tiduran saja, kemudian suprabatam sambil tiduran sekenaknya saja, kemudian sampai juga bisa berjapam berapa kali putaran gitu, sampai tidak tahu mana lemes gitu. Om Sairam berkat doa semua para bakta terkasih saudara-saudara kami bisa kembali pulang. Kemudian kemarin diizinkan untuk pulang, cuman masih menunggu sampai tanggal 20 karena 2 minggu dari saya itu adalah sampai tanggal 20. Jadi di rumah begitu saya masuk rumah sakit di isolasi, cucu yang kedua lahir. Bukan main beratnya kami di Singaraja nih. Kemudian syukur para bakta yang terkasih yang menyayangi kami itu semua membantu kami di rumah sakit, baik di rumah yang masih ada di rumah, semua menyayangi kami. Ada logistik, ada support semuanya gitu. Jadi terima kasih semua. Jadi itulah pengalaman kami. Jadi kami tetap berpegang teguh bahwa Baba pasti akan membantu. Jadi kami karena berdua di rumah sakit bersama bapaknya, jadi kami merasa ya happy aja gitu. Jadi anggaplah sakit tidak ada, nanti juga akan berlalu, 2 minggu juga akan lewat gitu. Astungkara 10 hari sudah disuruh pulang gitu. Nah, cuman bapaknya 2 harinya lagi itu anggaplah itu menunggu pasien gitu, 2 harinya nunggu saya gitu. Jadi kemarin sudah boleh pulang. Om Sairam, terima kasih semua atas doanya Bapak Ibu semua. Terima kasih Om Sairam. Sairam, terima kasih Ibu. Semoga semakin hari makin sehat. Bagawan selalu memberkati. Sairam. Terima kasih sharingnya luar biasa. Oke, Om Sairam, Prof. Suresh, kita sudah dengarkan beberapa pengalaman para bakta. Om Sairam.
Ya, Sairam, Bu Jeli. Ibu, silakan. Sairam, Bude, Sairam, Sairam. Sairam. Ya, saya ingin berbagi pengalaman pada saat Mahasiswaratri kemarin. Jadi saya juga sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan sadana Mahasiswaratri ini dengan cara berpuasa hanya minum saja gitu, seperti yang disarankan. Jadi malamnya kita ada ritual bajan sampai jam 10. Kemudian karena mengantuk memang ketiduran, tapi yang istimewanya Mahasiswaratri kali ini kan kita nggak bajan di center. Kita juga ada bajan online, kita mengambil satu slot dengan teman-teman di di Zoom, melalui Zoom itu kita bajan online bersama Sister Jangki, bersama yang lain juga gitu. Jadi sangat-sangat happy seperti itu. Jadi didahului dengan Batam paginya sampai mengikuti yang program di Jakarta itu sampai selesai arati seperti itu. Dan itu sangat dirasakan, sangat membawa kebahagiaan seperti itu, karena kita berhasil melewatinya dengan penuh kebahagiaan seperti itu, bisa melakukan sadana itu dengan baik. Seperti itu pengalaman saya, Sairam. Terima kasih. Sairam. Dapat rasakan kebahagiaannya, Bu. Terima kasih sudah berbagi, Sairam. Sairam, Prof. Suresh, silakan. Sairam. Jadi kita habiskan, sudah habis. Mungkin kita sambung balik? Ya. Iya, kita lanjut ke slide yang 6 sekarang, Bro. Ya, boleh. Masih Mahasiswaratri. Ya. Okay. Sairam Blisadi. Ram udah? Ya. Sairam, Bro Giri boleh bantu? Sairam, Bro Giri. Sudah. Ya, Sairam, saya akan bacakan slide yang terlihat di layar. Engkau dapat memahami makna sejati Siwaratri hanya ketika engkau telah melepaskan kualitas-kualitas tidak baik dan memupuk perasaan cinta kasih ilahi. Memaknai Siwaratri hanya dengan tidak tidur tidaklah cukup. Engkau harus merenungkan Tuhan tanpa henti. Banyak orang mengklaim bahwa mereka telah melakukan jagarana atau berjaga tidak tidur pada malam Siwaratri dengan bermain kartu. Nelayan terus mengamati jaring ikannya dengan seksama. Bisakah ini disebut meditasi? Jika seseorang tidak makan karena bertengkar dengan istrinya, apakah bisa disebut puasa? Tidak. Demikian pula, keberhasilan sadana di malam suci Siwaratri tidak dapat dicapai dengan bermain kartu sepanjang malam. Engkau harus menghabiskan malam ini dengan menyebut nama Tuhan, menggunakan waktu untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya. Jadi banyak kali masa dulu orang fikir bahawa walaupun dalam tradisinya kita harus bangun dan kita tidak harus tidur pada waktu malam Siwaratri, mereka menghabiskan banyak masa dengan main macam ini, macam main kartu ataupun tengok televisyen ataupun tengok gambar dan sebagainya. Jadi Islam mengatakan bahawa walaupun kita terjaga, kita tidak tidur. Tetapi kalau kita berjaga-jaga tanpa berfikir pasal Tuhan atau meditasi atau baca dan sebagainya, maka malam itu pun tidak guna, kita just jaga sahaja. So, kalau kita jaga, kita tidak tidur, maka masa itu, mindah pemikiran itu, haruslah dituangkan untuk memikir pasal Tuhan. Untuk menggunakan masa untuk melakukan setiap apa-apa yang kita nak buat baik ke, ataupun buat diskusi tentang Tuhan, ataupun tentang dalam satsang,
okey, ini adalah kegiatan-kegiatan baik. Haruslah kita jangan fikir bahawa kalau kita just jaga diri tanpa tidur, itu sudah cukupi. Selama mengatakan bahawa itu memang tidak cukupi, maka kita harus menggunakan masa kita untuk memikir. So apa pasal ini penting? Kerana bila kita harus menyediakan pikiran kita untuk memikir pasal Tuhan, kerana kalau dalam saat-saat akhir dalam dunia ini, bila masa itu, bila kita selalu mesti fikir bahawa keluarga, duit, wang, kereta, semua benda-benda tu penting juga, tapi akan satu tahap sahaja. Selepas itu, kita haruslah fikir apakah yang penting sekali. Jadi masa itu, dapatkah kita fikir pasal Tuhan? Masa itu, dapatkah kita selalu fikir pasal suami? Itu pemikiran yang begitu baik sekali, begitu mulia sekali. Sebab masa itu, apabila kita fikir pasal Tuhan dan terus kita meninggal, maka ini merupakan bahawa the projection, iaitu mindah itu akan terus pergi ke sungai, itu akan terus mengalir kepada laut. Jadi ini ialah apa yang kita selalu buat untuk ingatkan Tuhan dan sebagainya, ialah satu kegiatan yang kita harus buat dalam diri kita supaya kita dapat bersedia untuk kalau ada dapat tiba-tiba kita akan sedia untuk menerima hakikat kita dengan selalu sebut Tuhan. Lagi satu, apabila kita selalu fikir pasal Tuhan, pikiran kita menjadi lebih murni dan lebih suci. Maka dengan itu kita akan dapat menghayati lebih kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya, Sairam, terima kasih Prof. Ya, jadi yang terpenting pikiran kita ya Prof ya. Ya. Bahkan kadang-kadang doa kita bisa berjalan mekanis, jadi pikiran kita berbeda jalannya dengan apa yang kita ucapkan, Prof. Ya, so apabila kita sudah berbeda, maka kita mesti tahu bahawa ini sudah berbeda. Itu first. Banyak orang sudah berbeda, dia tidak tahu dia berbeda. Maka dia fikir bahawa inilah pikiran mereka sejati. Tetapi apabila kita sudah kenal bahawa mengapa saya fikir macam ini, mengapa saya fikir seperti itu, maka perbedaan itulah, kalau kita sudah kenal perbedaan ini pun merupakan satu langkah ke spirituality. Iya Prof. Saya pernah suprabatan tuntas, tapi pikirannya kemana-mana, jadi merasa gagal, jadi ngulang lagi. Ya. Jadi ternyata. Ya, untuk itu suprabatan kalau kita buat, kita kena merenung ke dalam perkataan. Bila kita sebutkan apa-apa perkataan, kita harus merenung apakah artinya. Dan apabila yang saya sebutkan itu, kalau kita boleh bandingkan apa yang kita harus refleksi dan sebagainya, maka ini akan terus mengikat kita kepada apa yang kita buat. Tetapi kalau kita just chant sahaja ataupun sebut sahaja, tanpa fikir pasal perkataan itu ataupun fikir pasal apakah erti itu, maka ini merupakan ritual sahaja. Spiritual artinya apa-apa kegiatan yang kita buat, kita dapat lihat satu erti yang lebih besar dan makna di belakang perbuatan kita. Ya Sairam. Jadi tingkatkan kualitas dari ritual menjadi spiritual, tidak berjalan dengan mekanis. Itu harus jadi target kita ya, Prof. Ya. Sairam, terima kasih banyak. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya tentang penjelasan Prof. Suresh di poin ini, silakan. Atau mungkin ada yang memiliki pengalaman seperti saya, yang hafal, contohnya hafal suprabatan gitu. Jadi ternyata hanya mulut saja yang mengucapkan, pikiran saya kemana-mana. Tapi balik lagi, oh ya saya sudah melenceng gitu. Nah, Bapak Ibu silakan, ada yang berkomentar, bertanya atau apa saja boleh. Sairam.
Ada yang raise hand? Silakan langsung di-unmute Bapak Ibu. Bila tidak, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Mungkin nanti akan ada yang bertanya ataupun berbagi. Sairam? Ya. Oke. Oke, bila tidak, kita akan lanjutkan. Mungkin sudah jelas apa yang Prof. sudah sampaikan. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya ya, Blisadi. Boleh ya, Prof? Ya, boleh. Ya. Ini renungan, ya. Di sini suami menekankan, Om Sairam, itu dilewatin saja ya. Kita slide materi aja ya, Blisadi ya. Ya. Ini boleh dilewati ini karena tadi sudah dijelaskan ya. Iya, Mbak Enggi. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saat Bagawan melanjutkan wacananya, Bagawan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan karena kemunculan Atma Linggam sudah dekat. Bagawan duduk dan memberi isyarat kepada para siswa untuk mulai menyanyikan bhajan. Setelah beberapa saat, sebuah linggam emas muncul dari mulut Bagawan, dan Bagawan mengangkatnya tinggi-tinggi agar dapat dilihat oleh semua orang. Selama proses linggo bawam atau munculnya linggam, tubuh tentu saja merasakan ketegangan. Namun, aku yakinkan bahwa engkau tidak perlu khawatir tentang itu. Penderitaan untuk tubuh sangatlah wajar. Ia datang dan pergi seperti awan yang berlalu. Sairam. So, soalannya, renungan itu, next slide. Ya. Ada renungan berikutnya, Blisadi? Nah, ini ada pertanyaan renungan untuk kita bersama. Apakah makna penting dari linggam? Selama proses penciptaan linggam, suami mengatakan bahwa tubuh mengalami siksaan atau sakit. Namun pada hakikatnya suami tidak merasakan sakit. Apa pelajaran penting bagi kita terkait hal ini? Ya, Sairam, Prof. Sairam. Jadi apa artinya? Jadi kalau kita lihat di dalam segala kesusahan, suami ada dan tiba-tiba suami bagi kita linggam ini. Jadi apakah simbol dan apakah pelajaran yang kita boleh dapat lihat daripada episod ini? Siapa yang boleh cuba? Ya, Bapak Ibu silakan berbagi. Barangkali Bapak Ibu juga pernah menyaksikan baik langsung maupun melalui video ketika suami menciptakan linggam di hari suci Mahasiwaratri. Atau mungkin sudah mendengar bagaimana beliau menjelaskan, Bagawan menjelaskan tentang ini. Silakan berbagi, Bapak Ibu semuanya. Sairam, Beli Eka Putra mungkin, Sairam. Sairam, saya terkesan dengan pernyataan suami bahwa ya badan itu bisa boleh saja sakit gitu kan ya, badan kita boleh saja sakit, tetapi suami batin dan tapi tadi beliau bilang bahwa kita nggak usah khawatir karena pada dasarnya yang namanya badan yaitu wajar mengalami rasa sakit, rasa tidak nyaman. Nah, pelajaran penting bagi kita ya kita harus bisa mencontoh dari teladan dari suami bahwa kita juga lahir sama membawa badan. Jadi badan ini bisa juga sakit, bisa mengalami tadi ya ketidaknyamanan dan sebagainya. Tetapi itu tidaklah seharusnya mengganggu pikiran kita. Sebisanya pikiran kita tetap jernih, tetap tenang. Ya, kan ada istilah bahwa pain is inevitable gitu. Jadi sakit tidak bisa terhindarkan, tetapi penderitaan adalah pilihan gitu. Jadi artinya rasa sakit itu ya sudah sifatnya alami, itu pasti ada. Tetapi apakah kita memilih untuk menderita atau tidak itu adalah pilihan. Jadi mungkin itu pembelajaran penting yang kita perlu teladani dari suami. Pelan-pelan gitu, mungkin kita tidak bisa persis seperti suami lakukan, tapi paling tidak setiap kita mengalami kesakitan kita harus ingat pesan suami ini. Badan saya boleh sakit,
tetapi pikiran saya harus tetap jernih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ya, bagus. Sairam beli putih Kak. Luar biasa. Ya. Ya. Terima kasih Sairam. Bapak Ibu yang lain Ya, mungkin sharing sedikit untuk hal ini kan seperti yang tadi ya, waktu mengalami COVID ya, kan sama waktu COVID, demam tinggi, kepala sakit luar biasa, diare dan sebagainya. Tetapi memang dengan mengingat pesan suami ini sebisanya untuk menjaga pikiran tetap jernih, dan itu ternyata sangat-sangat membantu kita. Jadi bahkan entah kenapa rasa sakitnya itu rasanya berkurang. Dalam artian sebenarnya tahu sih itu sakit, tetapi pikiran nggak terlalu banyak terganggu gitu. Ya, Sairam. ya, Sairam. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin berkenan memberikan sharing pendapat tentang poin ini, tentang makna penting dari linggam. Itu mungkin perlu kita ketahui bersama. Sairam, Prof. Suresh. Yes. Jadi artinya apabila kita hendak mencipta sesuatu atau mewujudkan sesuatu atau mewujudkan satu keadaan yang baru di dalam kehidupan, kalau kita nak bina rumah, for example, kita nak bina rumah, mesti kita tekun, mesti kita berajin, mesti kita saving, mesti kita jimat dan sebagainya. Jadi perlulah kita mesti melalui satu proses yang dikatakan susah. Tetapi di dalam kesusahan itu, prinsip ialah kita harus selalu fokus kepada objek kita. Apa yang end result, apa yang kita mahu. Dan kalau kita betul-betul fokus kepada apa yang kita mahu, maka walaupun badan sakit ataupun walaupun apa-apa berlaku kepada kita, kita tetap memang akan wujudkan linggam. Linggam adalah apa yang kita mahu wujudkan di dalam dunia ini mesti akan berjaya. Tetapi yang penting sekali kita mesti faham bahawa kita tidak harus kecewa atau kita tidak harus give up. Yang penting sekali selalu kita mesti dapat gambaran yang suami menunjukkan bahawa apa-apa dalam kesakitan, tapi penting sekali pikiran kita harus tumpu kepada objektif kita. Dan barulah kita boleh dapat lihat. Itu sebenarnya apa yang kita lihat, yang seperti mana Bapak tadi cakap, bahawa inilah artinya. Satu lagi, bila kita lihat linggam juga, linggam merupakan satu form, tapi kita panggil dia formless form. Artinya macam tak ada rupa, tapi mesti ada rupa. Dalam semua rupa yang kita lihat, ini penting sekali untuk ingat, kita ada Shiva, Rama, kita ada Krishna, Garavati, semua ada form dia masing-masing. Tapi bila kita dapat ke Shiva Linggam itu, dia ialah satu form, tapi orang cakap dalam bahasa Inggeris formless form. Artinya satu tahap yang mau kita menyeberangi tentang lambang dan tentang form, dan kita akan masuk ke dalam alam no form. So Shiva Linggam itu tidak ada rupa, satu saja, tidak ada muka, tidak ada apa-apa dalam kita lihat, macam batu sahaja. Tetapi apa yang kita mesti faham ialah di linggam itu merupakan, like for example, mata kita. Tengok buka mata kita, telinga kita. Segala pembuka, apa yang buka di dalam badan kita semua elliptical nature. Elliptical, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia apa orang cakap. Okey, round. Lonjong. Oval. Bulat telur. Oval. Bulat telur. Oval atau bulat telur. Okey. Lonjong boleh lonjong? Ya, lonjong juga boleh lonjong. Okey, jadi segala pembukaan di dalam badan kita ialah lonjong. Tengok mata kita, macam Shiva Linggam saja, mata kita. Dalam telinga kita. So segala pembukaan di dalam badan kita ialah di dalam lonjong. Kita lihat pokok. Pokok itu pun macam lonjong, macam di luar dan kemudian dia lonjong. Kemudian kita lihat planet, bintang-bintang dan sebagainya. Semua merupakan lonjong. Dia tidak sebenarnya round, tapi dia memang lonjong.
Dan bila kita mengelilingi matahari pun, cara kita mengelilingi pun lonjong. Bukan dalam circle, dia akan pergi cara elliptical nature. Itu cara lonjong juga. So, apa yang penting sekali kita harus faham dalam Sivaratri ialah satu aspek Tuhan ialah daya kreatifnya atau daya mau is very creative. So, bila dia faham itu, maka dengan ini kita boleh rasa bahawa semua apa yang kita lihat merupakan dalam elliptical nature. Ini ialah signature. Tuhan punya signature mungkin di dalam cara ini. So inilah lambang-lambang dan untuk mewujudkan supaya kita boleh capai hasrat kita bukan saja letak ikat kepada form, kita mesti capai ke satu formless self. Atma ialah formless. Jadi mesej yang kita lihat ialah segala apa yang kita wujudkan mesti ada kesusahan ataupun kepahitan, tapi penting sekali kita harus faham bahawa kalau kita boleh dapat menyeberangi keadaan seperti ini, maka kita boleh dapat mengayati lebih kebahagiaan dan kemesraan. Itu poin yang saya nak tekanlah. Itu yang tadi dibantu. Oh, wah. Saya Prof. Jadi bentuk yang sederhana tadi membawa pesan yang begitu dalam bahwa ini yang mengantarkan kesadaran kita menuju pada kesadaran Atma. Bahkan disebut linggam itu formless form, wujud yang tak berwujud, karena tidak bisa dijelaskan ya, Prof. Ya, betul. Betul. Sebab yang penting dalam pengalaman kita, kalau Sri Rama atau Krishna dan sebagainya atau Swami, itu adalah satu lambang untuk kita fokus. Tapi apabila kita meningkatkan lagi kesedaran, maka masa itulah kita boleh dapat menghayati bahawa ini bukan saja lambang, tapi kita harus menyeberangi tanda lambang ini dan experience the formless nature. Ya, dan ini adalah bentuk kemahakuasaan Tuhan. Ya. Yang tidak bisa diingkari, ya, Sairam. Ya, Sairam. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu ada yang bertanya mungkin? Silakan. Silakan dibuka kesempatan bertanya. Jadi, Sairam. Profesor Suresh, saya mau tanya, Sairam. kalau linggam yang dihasilkan, yang dikeluarkan sama Baba itu kan ada juga yang putih ya? Itu ada maknanya tidak? Ini kan emas, kemudian ini adalah putih, ada kadang-kadang hitam, ada gold dan sebagainya. Ini adalah berbeza cipta-cipta yang Swami buat dalam itu. Tapi linggam kalau kita pergi ke kuil, bila kita lihat linggam, selalu batunya hitam sahaja. Dan di situ kita tidak boleh nampak apa-apa rupa. Tapi ada orang sekarang pun dalam lingga pun dia letak hidung, mulut dan sebagainya. Tapi itu bergantung kepada kepercayaan lah. Tapi kebanyakan asli yang Sivalingam asli itu tidak ada muka pun. Dan batunya hitam. Ya, Bhagawan sering sekali menciptakan linggam ya, Prof ya? Ya. Dulu bila Sivaratri masa Sivaratri. Ya. Boleh ya, tanya? Silakan. Kita kalau di Bali itu banyak yang linggam itu biasanya selalu dipasangkan dengan yoni, Prof. Jadi lingga yoni. Di beberapa pura itu selalu ada lingga di atasnya, bawahnya ada yoni. Oke. Yoni itu di bawah. Linggam datang daripada dua perkataan, iaitu liyade, gamyade. Liyade, gamyade. So mereka ambil perkataan liyade, li, gamyade, gam. Must combine together, dia dapat linggam. Itu yang asalnya. So mengapa mereka buat seperti itu ialah liyade ialah semua apa-apa yang ada akan masuk ke dalam sesuatu alam. Dan gamyade ialah semua yang akan masuk kepada
struktur yang ada saya. Jadi simbol linggam ini menunjukkan kuasa cipta, dan kemudian dia akan masuk dalam. Jadi bila kita lihat bawah itu is a base. Base itu, batu itu sebenarnya batu penuh, tapi sebenarnya kita akan hanya boleh lihat batu setengah saja, kerana setengah itu sudah masuk dalam. So dengan ini ialah menunjukkan kepada creation, kepada nature. Konsep of yin and yang sudah masuk dalam sini. So segala apa yang kita buat, kalau ada putih mesti ada hitam, kalau ada pantas mesti ada perlahan. Jadi dia mesti ada contradiction dalam kehidupan kita supaya boleh dapat balance. Kalau terlalu tak balance, maka kita boleh capai sesuatu tapi tidak ada kegembiraan ataupun kepuasan di dalam kehidupan kita. Apa guna seperti itu? Jadi liyade gamyade merupakan satu reminder, satu peringatan bahawa kita haruslah fokus dan terus cuba menyeberangi form kepada formless. Tapi untuk capai satu tahap lagi kepada formless ialah Sivalingam yang memberikan kita bukan saja ada satu form, tapi kita sembahyang dan kita balik, kita rasa sangat puas. Oke, Sairam, Prof. Terima kasih. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, Prof. Yang pertama, tentang linggam ini, ketika kita menyimpan foto begawan yang sedang menciptakan linggam atau memegang linggam, itu memberikan khasiat penyembuhan. Apakah itu benar? Bagaimana tentang hal itu, Prof? Ya, itu pun Swami katakan pada hari itu, dan banyak fotograf, banyak gambar-gambar seperti itu dan kita sembah. Actually, ya, kita tidak boleh menafikan sebab ini yang diberikan oleh Swami. Tapi yang penting sekali, kalau kita percaya sangat kepada apa Swami sudah kata, maka dengan kepercayaan itu, dengan kesucian itu, dan juga untuk kesanggupan untuk ikut ajaran dia, itu pun sudah cukup, kerana kita di dalam kehidupan kita mesti dapat sesuatu yang baik. Jadi ini pun kita mesti fikir. Jadi semua perkara apa yang kita dapat ialah rezeki. Ya. Ya, kalau kita percaya bahwa foto begawan yang membawa linggam itu menyembuhkan, kita juga mesti percaya dengan semua yang Swami katakan, yang lain-lain ajaran Swami, ya, Prof. Ya, betul. Dan bila kita bila kita sembuh, hati kita mesti murni, pikiran kita mesti baik, selalu fikir pasal orang lain dan sebagainya, dan doa bahawa kalau kita sembuh, Swami, saya mau buat lagi untuk Bhagawan. Jadi doa itulah yang akan memberikan kita sembuh daripada sakit. Recover back from the sickness. Ya, ada juga Bhagawan mengatakan bahwa karma baik kita di masa lalu yang membuat kita bisa bertemu Bhagawan, apalagi kemudian bisa melihat Swami saat menciptakan. Jadi menghapuskan begitu banyak karma buruk ketika kita melihat Swami menciptakan linggam. Nah, kan banyak juga orang yang tidak melihat kejadian itu, Prof. Ya. So, yang lihat dan tak lihat tu, kalau kita pun sudah dengar, saat di mana kita boleh mau tukar dan mau hidup sebagai seorang yang Bhagawan bagi tahu, saat itulah sebenarnya penukaran ataupun yang kita boleh dapat anugerah. Jadi pada masa itu, hari itu kita berada dengan Swami keluarkan Sivalingam, maka kita boleh nampak, dan Baba cakap hari ini bila kita boleh dapat lihat benda ini, maka artinya kita boleh tak payah lagi datang balik, kita boleh ada moksha. Okey, memang itu kita tidak nafikan. Tetapi apabila kita sudah dapat peluang itu, tapi sendiri kita ubah pikiran kita bertindak laku dengan begitu baik, dengan begitu semangat dan sebagainya, maka kita boleh dapat rezeki itu dengan kepercayaan dan perbuatan. Tapi kalau kita percaya sahaja dan tidak buat apa-apa, macam mana satu kebaikan akan jadi? Iya, Sairam. Mesti kembali ke harmonize of thought, word, and deed. Betul.
Ya, Sairam. Sairam Prof itu juga tentang apa namanya? Aduh, apa tadi ada di benak saya lupa. Oh iya, suami ketika ini kan suatu yang luar biasa sekali ketika Bhagawan menciptakan linggam. Tapi Bhagawan begitu cool, tidak publicity, tidak announce bahwa oke, nanti malam saya menciptakan linggam. Tidak pernah seperti itu. Padahal ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Betul. Itu memberikan pelajaran kepada saya betapa suami tidak perlu publicity, nyata banget bahwa begitu besar peristiwanya tetap saja suami hanya fokus pada makna dari apa yang beliau mau buat. Betul. Gitu. Contoh berharga banget, luar biasa. Sairam. Nah, ya. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya atau sharing? Oke. Bila tidak, kita bisa lanjut lagi. Masih ada poin dari mahasiswa Ratri ini ya. Silakan bisa Nah, sekarang kita bahas tentang keluarga. Kesatuan dalam keanekaragaman, keluarga Siwa. Nah, dalam keluarga Dewa Siwa hanya ada 4 anggota, yaitu Dewa Aishwara, Parwati, dan 2 putra, Subramanyam dan Winayaka. Ini adalah keluarga yang ideal. Tidak ada perbedaan pendapat apapun, baik antara suami istri maupun kedua saudara. Ada keserasian dan keharmonisan yang sempurna dalam keluarga mereka. Ibu Parwati dan Lord Parameswara ingin memberi contoh pada seluruh dunia dalam hal hubungan yang paling harmonis, sempurna, dan penuh kasih antara istri, suami, dan antar saudara. Keluarga adalah unit fungsional terpenting di dunia. Jika keluarga berjalan dengan baik, dunia juga akan berjalan mulus. Jika persatuan di antara anggota keluarga terganggu, bahkan untuk tingkat yang kecil, dunia akan menghadapi akibatnya. Persatuan memberi kekuatan pada kehidupan anggota keluarga. Oke. Apakah faham? Ya, tengok dalam soalan tu. Ya, renungannya bisa Ada slide 2, Mada. Oke, slide selanjutnya ya, masih terkait. Oleh karena itu, setiap keluarga harus mengupayakan persatuan dan keharmonisan antar anggotanya. Setiap keluarga harus berusaha untuk meniru teladan keluarga Dewa Siwa. Saat ini, meski hanya ada 2 anak laki-laki dalam sebuah keluarga, tidak ada keharmonisan di antara mereka. Demikian juga antara suami istri. Ini bukan hanya tentang keluarga Dewa Siwa semata. Wahana yang mereka gunakan, keadaan di mana mereka berfungsi, kekayaan yang mereka miliki, pada kenyataannya dalam setiap aspek, anggota keluarga ilahi ini menjadi teladan bagi seluruh dunia. Misalnya, wahana Dewa Siwa adalah nandi atau lembu. Kendaraan Ibu Parwati adalah singa. Wahana anak bungsu Subramanyam adalah burung merak. Sedangkan anak sulung Winayaka adalah tikus kecil. Mereka pergi ke seluruh dunia dengan wahana seperti itu yang sifatnya antagonis, tetapi mereka tetap menjalani kehidupan keluarga yang sempurna dan harmonis. Okey. Jadi, daripada apa yang kita baca dan daripada apa yang kita boleh lihat, nanti saya share. Boleh saya share slide? Ya. Silakan. Bro Giri, Prof. Suresh mau share slide? Okey, boleh nampak? Ya. Okey, ini keluarga Siwa. Tengok, di sini ialah lembu. Lembu ialah Nanda, and then singa untuk Parvati. Singa. Tengok Ganapati punya wahana ialah tikus. Tapi kita mesti faham tikus dengan gajah. Gajah sangat takut kepada tikus. Binatang lain tidak takut, tapi tikus sebab dia fikir bahawa melalui belalai itu
tikus akan boleh lari atas. Jadi dia sangat takut pada tikus. Tetapi tikuslah yang menjadi wahana kepada Ganapati. Subramania pula dia ada peacock. Peacock. Why you say peacock? Merak. Merak. Merak di bawah kaki. Burung merak, bawah kaki burung merak, dia ada ular, kobra. Ular itu, ular dengan burung merak ialah enemy, tidak suka. Lembu dengan singa itu pun bitter enemy. Dia orang memang dia musuh masing-masing. Jadi di dalam keluarga Siwa, kita boleh nampak banyak peluang untuk bergaduh, banyak peluang untuk bertengkar, banyak peluang untuk menjadi keluarga ini disharmoni. Tapi mengapakah dia sudah hidup dengan begitu baik sekali? Kerana Siva artinya auspiciousness. So, auspiciousness, di depan auspiciousness, kita tidak boleh kacau ataupun gaduh dan sebagainya. Mereka semua faham diri mereka dan mereka akan ikut satu formula untuk mendapatkan kebahagiaan. So, inilah cara bagaimana kita harus hidup dengan keluarga kita. Tetapi selalu keluarga bukan saja keluarga kita, tapi dalam keluarga saya dan sebagainya. Selalu kita mesti fikir bahawa ini semua memberikan kita sedikit permainan sahaja. Tapi lepas apa yang kita dapat, apa yang kita hidup di dalam kehidupan ini, apa yang sebenarnya yang kita mahu, hanya peace dan happiness sahaja. Amanan, aman dan damai. Jadi bagaimana, apakah message? Message ialah destroy your enmity, but don't destroy your enemy. Enmity dipanggil apa dalam bahasa Indonesia? Kebermusuhan. Ya, kebermusuhan kita. Sifat bermusuhan itu, sifat bermusuhan. Ya, so jangan bunuh musuh, tapi bunuh kepermusuhan itu. Supaya semua kita boleh love all dan so on. Inilah dia punya idealisme di belakang lambang ini, lambang keluarga Shiva ini. So bila kita nak pergi ke Tuhan ataupun bila kita nak meningkatkan kesedaran, orang seperti ini tidak akan bertengkar dengan orang lain. Tidak apa, it's okay, never mind. Orang macam tu, dia selalu tidak akan memberikan kepentingan kepada benda-benda yang remeh. Selalu bertuju kepada keharmonian keluarga ataupun keharmonian diri. Ya, saya Prof boleh izin karena slide terakhir ini masih menyangkut keluarga dan renungannya indah sekali. Boleh saya lanjut baca dulu ya, Prof? Tolong. Ya. Oke. Saya Blisadi. Nah, malam Siwaratri adalah pengingat untuk menilai bagaimana keharmonisan keluarga kita sendiri. Luangkan waktu dan usahakan untuk mendapatkan keharmonisan dan kedamaian yang lebih besar dalam keluarga. Anggota keluarga yang beragam dengan hewan yang berbeda dapat menciptakan malapetaka. Ini adalah pesan bahwa keharmonisan keluarga sangat penting dan diperlukan untuk memiliki kedamaian dan cinta kasih dalam keluarga. Malam Siwaratri juga merupakan malam untuk merenungkan seberapa besar kontribusi saya untuk keharmonisan keluarga saya. Sairam. Okey. So, mengapa sekarang kita bincang balik dengan soalan itu untuk diri. Jadi kita lihat diri kita, apakah sumbangan kita untuk meningkatkan lagi keharmonian keluarga kita? Mungkin kita boleh dapat sharing daripada semua? Ya. Dengan soalan itu. Saya Prof. Saya boleh diulang tadi mengenai jangan kita bunuh musuh kita, tetapi yang kita bunuh adalah sifat permusuhan tadi. Bisa diulangi sekali lagi, Prof? Okey. Artinya bukan saja di dalam keluarga, mungkin dalam pejabat dan sebagainya. Banyak orang mungkin datang selalu cakap sesuatu yang tidak benar
ataupun meningkatkan kemarahan kita dan sebagainya. Jadi selalu kita bersama dengan dia, kita selalu bermusuh. Tapi bila kita sudah jadi spiritual, oleh kerana suami bagi tahu kita lawal sawal, maka dengan meningkatkan kesedaran, kita selalu tidak harus berfikir permusuhan dengan orang-orang itu. Jadi jangan bunuh ataupun jangan bunuh musuh itu. Jadi apa yang kita harus buat ialah bunuh permusuhan. Bila kita bermusuhan, musuh itu menjadi kawan kita sebab kita sudah hapuskan permusuhan itu. Itulah sebenarnya spiritual. Ya, terima kasih Prof. Ya, Semakin jelas. Sairam Prof. Sairam. Jadi yang kita hadapi tetap diri kita ya Prof ya, bukan orang lain. Ya. Oke, kembali ke keluarga Siwa, di mana tadi kendaraan para anggota keluarganya itu saling bermusuhan, tapi tetap hidup dengan harmonis. Kita kemudian diminta untuk merenungkan apa peran kita di dalam keluarga untuk memberikan kontribusi bagi keharmonisan keluarga kita. Karena keluarga adalah pondasi bagi terjadinya keharmonisan di dalam masyarakat, negara, dan dunia. Jadi mungkin kita sekarang berikan waktu merenung sejenak ya Prof ya? Ya. Oke, Sairam, boleh Blisadi tampilkan renungannya untuk nanti kita refleksikan. Yang pertanyaan bukan, Mode? Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk merenungi pesan yang ada di balik keluarga Siwa tadi. Nah, yang pertama boleh ditambahin lagi yang lainnya. Ini yang pertama adalah apakah saya putra atau putri yang ideal? Bagaimana saya bisa menjadi putra atau putri yang lebih baik bagi orang tua saya? Sebelum Siwaratri, dapatkah saya mengambil upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan anggota keluarga saya untuk mencapai kedamaian dan cita kasih? Terus bagaimana saya bisa lebih rendah hati dan menjadi pencipta perdamaian yang lebih baik di antara masalah-masalah yang ada dan di antara anggota keluarga lainnya? Bisakah saya mengubah hubungan yang retak dan menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan bagi orang lain? Nah, Bapak Ibu, ini kita akan renungkan beberapa saat, mungkin 5 menit. Kemudian nanti kita sharingkan apa yang bisa kita kontribusikan bagi keluarga kita sebagai komponen terkecil bagi terciptanya perdamaian dunia. Blisadi, kita berikan waktu 5 menit. Bro Giri, silakan diiringi dengan 1 lagu atau 2 lagu bhajan tapi ini tetap tampil ya ininya poin-poin ini, atau mau ditambahkan poin lain sebagai kontribusi juga boleh. Bisa begitukah Bli Giri dan Blisadi? Bisa. Ya. Sairam Prof Suras, kita izin 5 menit ya Prof. Boleh. Terima 3 menit pun boleh. 3 menit. 3 menit boleh. Kalau cukup nanti Bapak Ibu boleh raise hand. Ya, maksimal 5 menit lah ya, kita mulai. Sairam, terima kasih. Ini instrumen. Ya. Terus tadi yang share instrumen harusnya. Ya, Sairam Blisadi. Boleh kasih instrumen Blisadi?
महादेवा महेश्वरा साई नारायणा महादेवा महेश्वरा साई नारायणा महादेवा महेश्वरा साई नारायणा महादेवा महेश्वरा साई नारायणा नटनागरा दुःखभञ्जना साई नारायणा नटनागरा दुःखभञ्जना साई नारायणा नटनागरा दुःखभञ्जना साई नारायणा नटनागरा दुःखभञ्जना साई नारायणा करुणाकरा अखिलेश्वरा साई नारायणा अखिलेश्वरा साई नारायणा करुणाकरा अखिलेश्वरा साई नारायणा करुणाकरा अखिलेश्वरा साई नारायणा अल्लाह तुम महावीर ये Sairam. नारायणा Sairam Blisadi, mungkin cukup ya. Share lagi, Mode? Ya, Sairam boleh di-share lagi pertanyaan renungannya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu, brother sister, kakak adik semuanya yang berkenan berbagi poin mana mau di-sharing. Silakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkenan langsung unmute dan berbagi tentang peran diri kita dalam menciptakan keharmonisan bagi keluarga kita. Sairam. Mau ditulis di chat juga boleh. Boleh, silakan. Siapa ya ini kalau boleh saya panggil? Adakah? Oke. Ada Purna. Kak Purna. Kak Purna mau berbagi kah? Pasif katanya, Mode. Oh, pasif. Oke, oke. Oke, siapa kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Sairam. Sairam Bu Juli. Silakan Bu Juli. Sairam, Bude. Oke, Terima silakan. kasih. Saya ini mau ambil yang poin bagaimana saya bisa menjadi putra atau putri yang lebih baik bagi orang tua saya. Sairam, jadi saya selalu ingin menjadi anak yang baik bagi orang tua saya, menjadi kakak yang baik bagi adik-adik saya, seperti itu. Jadi apa yang menjadi kebahagiaan orang tua adalah melihat anak-anaknya selalu rukun,
bersaudara, tidak ada perselisihan, saling membantu, saling menguatkan, seperti itu mungkin yang membuat orang tua kita senang dan bahagia. Jadi dari situlah yang bisa saya perbuat atau saya mengambil peran di antara saudara-saudara saya seperti itu. Sairam. Sairam. Jadi Ibu selalu berusaha untuk rukun dengan saudara karena pasti itu yang membuat orang tua bahagia. Iya Bu ya. Iya, Sairam. Iya. Iya, padahal susah ya Bu ya. Ternyata luar biasa Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke, sekarang saya minta tolong Mbak Ratih. Sister Ratih Sutapa. Boleh berbagi? Mudah-mudahan sinyalnya bagus nih Mbak Ratih. Sairam. Atau Bu Suci, Bu Suciani. Bu Suciani. Sairam. Silakan Bapak Ibu berbagi. Sairam, Ya, Bleka. saya mengambil yang nomor C. C, Ya. C, nomor C. Ya, Cik. Boleh. Sebelum Siwaratri, dapatkah saya mengambil upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan keluarga saya untuk mencapai kedamaian dan cinta kasih. Saya memulai itu dari diri saya sendiri. Karena banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh Prof. Suresh, sehingga saya memulainya melalui diri saya sendiri. Walaupun belum berhasil, tetapi saya sudah memulai dari diri saya sendiri, dan itu juga terus saya perjuangkan. Karena apa? Dalam keluarga besar, seperti tadi Sis Sumarini sampaikan, untuk mencapai keharmonisan itu ada saja faktor-faktor yang membuat jadi tidak harmonis. Saya dan istri sudah tekad memulainya dari diri sendiri. Demikian Sis. Sairam. Ya, wah Sairam luar biasa, Bli Eka. Mulai dari diri sendiri menginspirasi yang lainnya ya. Nah, boleh satu lagi, Sairam, silakan Bapak Ibu. Ada Bro Wayan Wijania. Sairam, Pak Guru Wayan. Sairam, Monde. Ya, Sairam, silakan berbagi. Maaf, ini baru join, baru selesai dengan anak-anak. Oke. Iya. Mungkin yang lain dulu deh, Mbak. Saya Sairam. dulu, nanti saya sharing. Oke. Tidak apa-apa ya, Sairam. Nah, Sairam. Ya, Sairam. Sairam, selamat malam semuanya. Malam, silakan, Bro Perkas sudah. Iya. Saya coba ambil poin. Sudah sampai di rumah baru aja. Saya coba ambil poin ini. Bagaimana saya bisa lebih rendah hati dan menjadi pencipta perdamaian yang lebih baik di antara masalah-masalah yang ada dan di antara anggota keluarga lainnya. Jadi kata kuncinya di sini perdamaian. Kalau lebih lanjut dia damai itu adalah Tuhan, ya identik dengan Tuhan. Baba pernah bilang engkau tidak akan bisa mendengarkan langkah Tuhan yang begitu indah jika engkau seperti di pasar. Baba bilang berarti dengan ribut itu kita nggak bisa dengar keilahian. Nah, ini konteksnya adalah pertama tentunya unity, adanya rasa persatuan. Kita cobalah sebagai manusia pasti ada masalah di mana di sana sini pasti ada masalah. Cuman kita bentuk dulu unity, kemudian purity dan akan mencapai divinity. Itulah nanti bisa mencapai perdamaian. Kita akan coba sis. Terima kasih Sairam. Sairam, terima kasih Bro Perkas. Ya,
Oke, adakah brother sister? Silakan lagi. Kalau saya sedang berusaha dan akan terus berusaha untuk belajar berpikir memakai sudut pandang orang lain. Jadi selama ini saya merasa diri saya itu kayak mau menang sendiri gitu ya. Jadi kalau ada masalah mungkin saya malah akan membuat masalah itu menjadi lebih tajam karena saya selalu merasa benar gitu. Nah, jika saya renungkan apa yang suami harapkan dari kita, itu berarti saya tuh harus belajar juga untuk melihat bagaimana orang lain memandang sesuatu. Jadi belum tentu saya benar. Jadi saya akan belajar untuk melihat persoalan dari sudut pandang orang lain sehingga saya bisa membawa keharmonisan dan kedamaian bagi anggota keluarga saya. Jadi berubah cara berpikir itu adalah salah satu cara saya nanti untuk menjalankan ajaran Begawan. Bukan nanti, sudah memulai saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke. Ya. Alright, jadi artinya soalan-soalan ini sebenarnya adalah soalan untuk direnung dengan Sivaratri apa yang kita cakap pasal keluarga Siva. Jadi kita haruslah renung, kita haruslah fikir apakah sumbangan kita kepada kebahagiaan keluarga, apakah yang saya boleh buat, apakah yang saya dapat mempertingkatkan lagi supaya jurang expectation ini kita boleh dapat kurangkan. Yang penting sekali mungkin dalam 5-6 ahli keluarga, 1-2 kita jarang cakap. Jadi mungkin masa inilah kita ambil satu resolusi awal kita mungkin dengan orang ini, dengan anak kita, orang itu satu yang selalu senyap, kita haruslah cakap dengan dia dengan lebih banyak lagi dan sebagainya. Jadi kita buat usaha kita untuk membawa lebih ke harmoni dengan keluarga kita supaya semua orang boleh keluar daripada rumah feeling happy and joyful supaya mereka dapat sumbang kepada kerja mereka, masyarakat dan negara. So inilah satu, saya rasa lambang Sivaratri, keluarga Siva itu sangat penting untuk sebagai satu lambang untuk memberikan kita inspirasi untuk hidup di dalam keluarga dengan baik dan dengan mulia. Ya, Sairam. Ya, Prof. Berarti kesimpulan dari makna Sivaratri itu boleh dikatakan bahwa terjadinya keharmonisan di dalam keluarga kita. Karena kita mesti menjadi teladan di tengah masyarakat, ya Prof. ya. Yes. Bahwa dengan kita ikutin ajaran Begawan, maka kita tunjukkan dengan keluarga kita yang semakin harmonis, bukan semakin panas, berantakan, ya Prof. ya. Betul. Karena kita yang akan menjadi miniatur keindahan SAI di masyarakat. Jadi itu yang mesti jadi target kita. Menjadi teladan, seperti teladan dari keluarga Siva. Ya, Prof. ya? Ya. Ya, semoga kita semua bisa menerapkan pesan dalam dan indah dari Sivaratri ini sehingga melalui Mahasivaratri menjadi momentum berharga buat kita untuk bertransformasi. Yes. Apalagi di tengah keluarga kita yang belum tentu semuanya Sai Bhakta, ya Prof. ya? Ya. Itu tantangan tersendiri ya. Ya. So, only people, kita diberi tugas untuk bawa keharmonian. Kita mesti juga cuba dapat memberi keharmonian kepada keluarga sebelum kita dapat beri keharmonian kepada dunia. Ya betul Prof. Dan kita harus praktekkan. Ya. Seperti kata Prof. Suresh, ketika Prof. Suresh melihat cahaya dulu, baru melihat guntur di malam Sivaratri, kan Prof. ya? Jadi kita mesti jadi cahaya dulu sebelum kita berucap. Betul. Ya, dan kemudian kita mesti pergi sana. Jadi sekarang Sivaratri, saya rasa aspek Sivaratri sudah habis. Minggu depan kita mesti sambung balik kepadanya purity. Kita habiskan tu. Kemudian bila kita 1 tahun bulan April kan?
April. Ya. Yeah. So, We will prepare something special. Ya, 1 tahun kita cuba dapat lihat mungkin Sister Ayu sama Ibu boleh bersama-sama buat lagi survey dah 1 tahun daripada mula sampai akhir, apa sudah jadi, apakah kebaikan, apakah macam tu, dan juga kepada semua ahli yang bermasuk ni, apakah kita mau lihat satu perubahan yang betul-betul ubah. Jadi kita lihat balik apa yang kita boleh cakap dan kita boleh rekodkan. Sebab apa yang kita buat sekarang boleh memberi pengaruh yang besar kepada dunia. Sebab kita sekarang buat banyak satsang di dunia, jadi mereka akan ikut contoh yang baik daripada Indonesia. Saya Prof. Boleh info sedikit sebelum nanti pas waktu setahun kita satsang. Ada progres yang baik untuk pribadi saya. Kalau dulu kepala saya sering sakit, ini udah hampir 3 minggu tidak sakit, lumayan. Saya rasa ada yang saya lepaskan, jadi tidak terbebani lagi. Om Sairam, terima kasih Prof. Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih. Terima kasih, nanti broadcast dirangkum ya. Sairam. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang bertanya atau sharing karena kita sudah sampai di penghujung waktu. Bila ada yang mau bertanya, penting banget, boleh disampaikan. Bila tidak, mungkin kita akan akhiri sesi Sairama yang ke-46 ini. Sairam? Ya, barangkali sudah cukup. Om Sairam, atas nama seluruh peserta Sairama, tim Sairama mengucapkan terima kasih banyak. Prof. Suresh, Sairam. Ya, Sairam. Saya lumayan kalau sehat, Beri Sadi boleh dibantu? Kalau bawaannya Pak Sairam, untuk di-unmute sebentar. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya malam ini. Semoga Bagawan berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Suresh. Semoga Prof. Suresh selalu sehat dan siap bimbing kita setiap minggu di Sairama. Mari kita akhiri sesi kita malam ini dengan hening sejenak dan ucapkan doa samasta loka sakino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Sairam. Sairam, terima kasih. Terima kasih Prof. Suresh. Terima Sairam. Terima Sampai kasih. jumpa minggu depan Bapak Ibu semuanya. Ya, ada beberapa pengumuman dari sekretariat. Sairam, semoga sehat semuanya. Minggu depan kita jumpa lagi. Ya. Silakan berdiri. Ya, Om Sairam, mohon waktu sebentar. Ya, ini seperti momentum setiap hari Rabu kita bersama-sama mendoakan sebelum ada pengumuman dari masuk ke sekretariat. Mari kita bersama-sama berdoa ke hadapan Sang Guru Begawan untuk saudara-saudara kita khususnya yang tertimpa virus corona yang mungkin masih berjuang untuk sehat kembali. Mudah-mudahan Begawan memberikan kesembuhan dan pastinya pandemi COVID-19 secara keseluruhan pelan-pelan berangsur-angsur mulai normal kembali sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Mari mencandingkan Om Karam 3 kali, lalu kita bayangkan kirim cahaya ke saudara-saudara kita dan kita akhiri dengan Santi. Om Karam 3 kali, Sairam. Om.
Om Santi, Santi. Jai Sai Ram. Sai Ram.